Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan pagi, jadi agak serak. Alhamdulillah giginya nggak ada cabe, nggak ada barang mahal nempel katanya. Berbicara tentang sesuatu sambil santai gitu kan ya. Jarang-jarang gitu ada yang ngerekam sambil tiduran gitu ya gini. Sekarang sebelum ke kandang atau memulai aktivitas nyervis, saya bersantai ria gitu di atas kasur. Dari subuh tuh biasanya sudah bangun gitu. Walaupun nanti mungkin cari rezekinya setelah sholat duha ya. Belum ngopi nih ceritanya. Lagi dibikinin kopi cinta. Berbicara tentang harta ya, saya kok jadi inget ya. Dulu itu papa saya itu banyak ketemu teman-teman yang kaya gitu. Jadi kadang ada temennya papa itu yang punya mobil nih. Kalau nabrak gitu ya, dia itu yang ditabrak dikasih uang gitu. Terus dia telepon anak buahnya suruh bawa mobilnya itu. Ya dalam artian nabrak nggak terlalu fatal lah ya, paling penyok dikit gitu. Nah anak buahnya suruh bawa tuh, suruh benerin ke bengkel, suruh bawa buat inventaris gitu. Dia punya mobil kesayangan itu mobil tua gitu kan. Ya saya pikir nih orang kaya gitu kan. Tapi begitu masuk ke pintu kantor lah ya, kok sama ya antara orang yang banyak duit dengan gak banyak duit. Butuh space-nya tuh sama, bahkan space-nya itu banyakan papa butuhnya. Butuh ruangan apa namanya, lebarnya pintu. Memakan tempatnya banyakan papa gitu, karena papa lebih gemuk daripada temennya papa ini. Terus ada lagi ya bosnya papa gitu. Yang boleh katakan duitnya di karung lah, banyak uang gitu kan, usahanya banyak gitu ya ketimbang kita lah ya gitu. Tapi begitu kami bermain ke ini kan ke rumahnya, saya lihat rumahnya itu oh pintunya gitu saja gitu, walaupun lebih besar, apakah pintu rumah itu akan sesak gitu dengan ketika orang kaya ini masuk gitu karena banyak uangnya gitu. Kita kan berpikir orang yang kaya itu kan besar gitu ya, orang berpangkat itu besar gitu. Ternyata ya sama saja gitu. Terus saya juga punya teman orang terkenal gitu kan. Jadi ya banyak lah ya yang terkenalnya. Jadi begitu kita masuk pintu, oh ya makan space-nya sama gitu. Kadang banyakan saya makan space-nya. Makan tempatnya lebih banyak saya karena saya lebih besar badannya. Dan ketika makan gitu, ya teman-teman kalau lihat ketawa dikit gak apa-apa lah ketika diledek-ledek. Ketika ingat saya ledek-ledek ketika makan gitu. Kita kan sering bercanda kalau lagi makan. Ya walaupun orang ya artis lah gitu atau mantan artis lah gitu ya. Ternyata makannya banyakan saya gitu. Dan kita bisa makan dengan makanan sederhana gitu. Intinya apa? Oh, kopinya datang, kopinya datang. Saya ngopi dulu nggak ya? Ngopi dulu deh. Saya seneng ngopi. Ini kamar sederhana. Tuh saya di kasur lantai tuh. Tuh, kasur lantai. Ini biasanya kamar sering ditempatin Asmil. Makanya ada tayo. Jadi saya berada di kamar yang sederhana tapi memang karena saya butuh AC ya harus ada AC. AC-nya setengah PK. Kenapa setengah PK? Supaya nggak terlalu dingin. Kalau terlalu dingin itu nggak bagus untuk kesehatan.
Tapi kalau sejuk-sejuk itu ya insya Allah masih ada keringet lah ketika beraktivitas. Kembali lagi ke tadi, saya berpikir, orang kaya itu enak ya, semua ada gitu, semua punya gitu. Tapi ketika saya mulai berusaha, mulai dagang, saya sebenarnya sih dagang dari SMA ya, SMA kelas 2 sudah dagang, sudah punya uang sendiri, sudah bisa belanja sendiri semuanya sebenarnya kebutuhan, bahkan lebih uangnya gitu. Nah ceritanya setelah saya mulai bisa berusaha, mulai apa namanya, dagang, terus nyervis, ternyata orang makin banyak uang itu makin banyak pengeluaran ketimbang waktu SMA. Waktu SMA itu pendapatan dikit tapi selalu surplus gitu loh. Uang saya dibawa baju. Waktu itu nggak punya rekening, dompet aja nggak ada gitu kan. Jadi dibawa baju, diselipan tas itu selalu banyak. Bahkan kalau kata orang jamuran gitu, saking nggak dipakainya gitu. Ya nggak jamuran juga sih, itu cuman perumpamaan saja gitu. Jadi ternyata semakin kita itu semakin mempunyai pendapatan lebih, itu tidak akan mengurangi pengeluaran, tapi akan lebih banyak pengeluarannya. Gaya hidupnya akan berubah. Intinya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Intinya ketika kita itu bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, Allah akan tambahkan baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, secara non fisik ini kita dikasih kepuasan, dikasih kecukupan atas apa yang ada. Seperti itu. Kalau kita nggak bersyukur sebanyak apapun, kita akan selalu ngerasa gersang gitu. Kadang saya berpikir, saya ini kan termasuk ya tipe orang yang dulunya arogan ya. Kadang berpikir gitu loh, buat apa saya gitu emosional gitu, sedangkan saya udah punya keluarga, punya anak, punya istri. Tuh backsoundnya tuh istri lagi masak sama cici, cetok-cetok cici itu lagi ngulek bumbu. Saya punya anak, punya istri, punya keluarga, makan cukup gitu. Alhamdulillah nggak kekurangan. Kalau misalnya lagi kurang belanja, berarti makannya agak dikurangin gitu. Kalau kurang belanja, berarti lauknya dikurangi. Ya kami bisa hidup tanpa utang. Kami bisa hidup ya makan apa adanya, walaupun mungkin kalau misalnya apa nih, tak buka saja, mungkin kalau misalnya harus belanja keluar, misalnya beli nasi padang untuk 5 atau 10 orang, kalau lagi ada tamu gitu, kami tuh harus ngurangin belanja dapur. Kenapa? Karena dana dapur udah kepakai untuk itu. Tapi disitulah keistimewaan menyambut tamu, ya insya Allah nanti akan Allah ganti gitu. Ya walaupun nggak langsung, yang jelas yang secara langsung harus menghemat gitu, menghemat belanja yang di dapur. Tapi anyway, by the way, banyak WW yang lain. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami jalankan itu selalu Allah cukupi. Ternyata sampailah pada satu konsep bahwasannya orang kaya itu bukan yang banyak uang. Jadi beda. Orang banyak uang gitu belum tentu kaya. Bisa jadi dia pendapatannya satu hari 100 juta atau 200 juta, tetapi pengeluaran per bulannya atau per harinya bisa lebih dari itu. Jadi bukanlah orang kaya ketika dia mempunyai pendapatan bersih. Apa pendapatan bersih dari laba ya, dari laba usaha,
sebesar 1 miliar per bulan, tetapi dia harus bayar utang 1 miliar 1.000 perak gitu. Itu bukan orang kaya, tapi dia hitungannya miskin. Adalah orang kaya ketika dia mempunyai income yang mempunyai pendapatan yang melebihi dari pengeluarannya, sehingga dia bisa nabung, dia cukup kebutuhan rumahnya, dia juga bisa berinfak. Itu orang kaya. Lebih kaya orang yang mempunyai pendapatan, taruhlah jangan terlalu ekstrim ya, 5 juta misalnya, punya keluarga per bulan 5 juta, tapi pengeluarannya untuk keluarga, untuk itu cuma 4 juta atau mungkin 4.900.000. Itu lebih kaya orang itu daripada orang yang mempunyai pendapatan 1 miliar per bulan, tetapi dia harus bayar beban pengeluaran rumah itu 1.100.000 per bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian memilih yang mana? Menjadi orang yang punya pendapatan 1 miliar per bulan, tetapi kebutuhan pengeluarannya 1.100.000 perak gitu. Gampang lah, 1.000 perak bisa dicari gitu kan ya, gampangin. Ataukah menjadi orang yang mempunyai pendapatan 5 juta per bulan, tetapi pengeluaran nggak sampai 5 juta, 4.900.000 gitu, atau 4 juta gitu. Kalian pilih yang mana gitu? Kalau secara nafsu pasti mencari yang 1 miliar. Nah, disinilah ketika kita tidak mau bersyukur, kita akan mencari jumlah. Kita akan mencari jumlah atau kuantitas, bukannya keberkahan atau kualitas. Bahkan Rasulullah itu mencontohkan ketika Sya'labah itu ketika miskin, dia itu sholat buru-buru gitu kan. Ditanya sama Rasulullah tuh, kenapa gitu? Karena cuma punya baju satu untuk sholat, gantian dengan istrinya. Akhirnya Sya'labah minta kaya ke Rasulullah, minta doakan kaya gitu. Kata Rasulullah, belum saatnya gitu. Sya'labah terus-terusan ngedesak Rasulullah sampai berapa kali, akhirnya sama Rasulullah dikasih kambing gitu. Sepasang kalau nggak salah. Akhirnya kambing itu beranak. Akhirnya Sya'labah udah sibuk ngurusin kambing. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, kemana Sya'labah? Sya'labah sedang mengurusi kambing gitu. Ketika ngurusin kambing jarang ke masjid, kata Rasulullah, celakalah Sya'labah gitu. Artinya ditelalai. Dan ternyata ketika kaya diminta zakatnya nggak mau. Akhirnya pada Khalifah Abu Bakar apa Umar, Sya'labah ini sadar, dia mau bayar zakat, ditolak oleh Khalifah. Ditolak karena kenapa? Pada zaman Rasulullah masih hidup, dia nggak mau bayar. Ini sebuah kecelakaan ketika kaya kemudian lupa kepada Allah gitu. Juga dicontohkan oleh sahabat. Sampai sekarang kita masih bisa melihat hasil dari sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan ya, sampai menjadi apartemen kayak gitu. Sampai sekarang masih ada, sering kita lihat di IG gitu. Itulah keberkahan. Sesuatu yang berkah itu insya Allah nanti akan terus berkembang. Tapi juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, di mana Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang saudagar, pedagang. Jadi setiap pulang Abdurrahman bin Auf itu membawa dagangan yang banyak, juga membawa budak, di mana juga membawa laba yang banyak. Nah, ketika datang itu kayak pasukan perang ketika datang ke Madinah. Bahkan ada sebuah kisah yang mengisahkan penduduk Madinah itu sempat takut gitu. Kenapa? Karena ketika Abdurrahman bin Auf datang dari kejauhan itu, debunya pada berterbangan saking banyaknya kafilah atau rombongan dagangnya Abdurrahman bin Auf. Dan setelah sampai di Madinah dibagi-bagikan gitu. Budaknya dimerdekakan. Luar biasa. Dan akhirnya ada sebuah berita gembira bahwasanya Abdurrahman bin Auf
Salah satu yang dijamin masuk surga dengan jalan merangkak. Tuh orang kaya yang didermakan hartanya masuk surga dengan merangkak. Cici lagi goreng nasi goreng apa cabenya panas ke sini. Berasa jadi batuk gitu. Nasi gorengnya Cici nih. Jadi kembali lagi ke bahasan kita. Intinya kita itu sebenarnya berada di dunia ini hanya sementara. Ruang yang terbatas. Ketika kita keluar angkasa kita udah nggak bisa nafas, nggak ada alat, dan kita nggak mungkin beli alat untuk bisa keluar angkasa. Jangan keluar angkasa deh, ketika masuk ke dalam air kita butuh alat. Dan gak setiap orang itu bisa mampu untuk nyelam ke dalam air dengan alat itu. Saya sendiri insya Allah belum mampu. Sewa aja belum mampu kali. Dan gak mau gitu. Jadi intinya hidup kita ini makan. Penunjang kehidupan itu makan, minum. Kemudian untuk menunjang itu kita harus bekerja. Ketika dapat itu sudahlah, syukurilah. Orang lain itu belum tentu dapat itu. Makanya kadang saya berpikir, apa sih yang nggak saya punya sekarang gitu? Anak, istri, pekerjaan, dan saya tenang dengan itu. Ya mungkin lah. Yang goreng batuk bersim, Cici bersim. Jadi saya sudah punya semua. Saya bisa hidup tenang, makan gak kelaparan, bahkan cenderung tambun ya. Orang tambun itu berat badannya berarti udah lebih dari 70. Dan pasti makannya lebih banyak gitu. Semua ada, tenang. Punya pekerjaan, punya keluarga. Ya bisa kadang safari dakwah, bisa menyalurkan hobi kayak gitu. Kalau dipikir-pikir secara logika mungkin kurang pendapatan yang ada, tetapi saya memilih dengan pendapatan yang ada. Saya ngerasa cukup, saya ngerasa semuanya terpenuhi. Yang kurang saya maklumi sebagai keterbatasan saya dalam mengambil usaha, dalam berusaha, dalam menjemput rezeki yang sudah ada. Jadi tinggal bagaimana menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Sekali lagi, ketika kita bersyukur itu juga termasuk pandai mengelola pendapatan. Ketika kita bersyukur, insya Allah semuanya akan terasa nikmat, insya Allah. Jadi dari sekarang jangan pernah berpikir orang yang banyak uang, orang yang banyak rumah, orang yang banyak kendaraan itu kaya. Enggak. Bisa jadi Anda lebih kaya dari dia. Ketika Anda bersyukur, Anda bisa memanajemen atau mengatur keuangan dan pendapatan Anda bisa lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, dan Anda bisa berinfak, bisa nabung, bisa umroh, bisa haji, dan syukur-syukur bisa membuat sebuah pesantren, rumah tahfiz gitu. Dan doakan saya semoga segera bisa menyediakan rumah tahfiz. Uangnya dari mana? Yang jelas kalau dari pendapatan sekarang kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, insya Allah mungkin. Seperti halnya ketika saya hendak memiliki seekor kuda, saya minta doa ke anak santri tahfiz, mereka aminkan. Saya cuma meminta satu, ternyata dapat 4 kuda. Dari mana perawatannya? Ya dari Allah lah semuanya. Nggak ada yang mahal kalau Allah itu mengizinkan, meridhoi. Nggak ada sesuatu yang sulit kalau Allah itu mengizinkan, meridhoi. Dan tidak ada sesuatu yang tak pantas kita syukuri
ketika kita kenal siapa Allah, ketika kita ridho Allah itu Rabb kita. Oke, berhenti mengeluh, segera sing-singkan lengan baju, usaha sesuai dengan ilmu yang ada, terus ambil langkah sesuai dengan prediksi yang bisa kita prediksi dengan keilmuan kita, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah, berusaha segigih mungkin, lantas tawakalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur lagi nggak ya? Ke kandang dong, ngurusin kuda.